Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Alamin, Guru Produktif Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran listrik otomotif kelas 12 TBSM yang berjudul dengan sistem pengisian. Langsung aja kita masuk ke materi tersebut. Sistem pengisian adalah suatu sistem pada sepeda motor yang berfungsi untuk melakukan pengisian atau charging pada baterai. Letak komponen pengisian pada motor ini adalah gambar di mana letak komponen pengisian. Di sini ada alternator sebagai mesin beserta generator besar sebagai mesin, ada rectifier atau kiprok sebelah kanan atau dekat aki posisinya di tengah kendaraan, dan juga situ ada aki, ada sikring, dan itu adalah posisi di mana letak sistem pengisian pada sepeda motor. Adapun komponen sistem pengisian yang pertama adalah spool atau stator coil, yang kedua adalah baterai atau aki, ketiga adalah sikring atau fuse, keempat adalah rotor magnet, kelima adalah kiprok, dan keenam adalah kabel sambungan atau wire. Sekarang kita bahas fungsi komponen sistem pengisian. Yang pertama adalah spool atau stator coil. Perhatikan gambarnya. Spool adalah kumparan statis yang berfungsi sebagai penghantar. Penghantar ini akan dialiri arus listrik saat perpotongan gaya magnet terjadi. Nah, di sini juga nanti spool akan mengharuskan arus bolak-balik. Kemudian yang kedua adalah baterai atau aki. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, fungsi aki hanyalah sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool. Pada sepeda motor, karburator aki tidak memiliki peranan cukup penting karena fungsinya hanya terlihat ketika proses starting engine. Selebihnya, ketika sepeda motor hidup, aki tidak lagi diperlukan karena kebutuhan arus listrik sudah dipenuhi oleh sistem pengisian. Yang kedua, namun pada motor injeksi, aki menjadi komponen cukup penting. Selain sebagai penyedia arus ECU atau ECM, aki juga berperan sebagai stabilizer tegangan sehingga tegangan yang masuk ke ECU atau ECM tetap konstan. Komponen ketiga adalah fuse atau sikring. Perhatikan gambarnya. Fuse atau sikring pada sistem pengisian berfungsi sebagai komponen pengaman pada rangkaian sistem pengisian apabila terjadi hubungan singkat atau korsleting listrik. Komponen yang keempat adalah rotor magnet. Perhatikan gambarnya. Rotor berfungsi sebagai penyedia medan magnet. Medan magnet pada rotor akan memotong atau menyentuh bagian stator coil. Stator coil ini adalah spool. Komponen yang kelima adalah kiprok. Perhatikan gambarnya. Kiprok atau regulator atau rectifier merupakan sebuah komponen yang memiliki fungsi untuk dapat meregulasi arus pengisian yang memang dihasilkan oleh spool. Yang kedua, pada sepeda motor, regulator ini juga dilengkapi dengan satu set rectifier. Rectifier adalah serangkaian dioda yang disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan arus listrik dari spool. Jadi, kiprok atau rectifier itu berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC atau arus searah. Komponen yang keenam adalah wire atau kabel. Perhatikan gambarnya. Kabel merupakan komponen yang selalu ada pada rangkaian listrikan pada motor, termasuk pada sistem pengisian. Ada banyak kabel yang diperlukan. Biasanya untuk membedakan jenis kabel satu dengan yang lain digunakan perbedaan warna kabel dan berfungsi untuk mengantarkan arus listrik. Rangkaian sistem pengisian pada sepeda motor. Perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah rangkaian sistem pengisian pada motor dimulai dari alternator atau spool. Yang kedua masuk ke regulator atau rectifier. Nanti yang ketiga adalah menuju ke baterai untuk pengisian, dan selanjutnya dari kiprok atau rectifier itu menuju ke sistem lampu penerangan dan akhirnya ke massa, dari lampu penerangan ke massa. Di sini ada beberapa warna kabel yang ditetap pada sistem rangkaian ini. Jadi warna kabel itu menentukan rangkaian sambungan pada sistem pengisian tersebut. Cara kerja sistem pengisian pada sepeda motor. Yang pertama adalah ketika pucuk kontak berada ke posisi on, arus mengalir dari baterai menuju alternator atau spool. Di dalam alternator, arus listrik akan melewati
mengikuti kumparan stator, sehingga terjadilah kemagnetan di dalam alternator. Yang kedua, saat mesin berputar, proses angkut juga akan berputar. Putaran crankshaft akan memutar puli alternator, sehingga kumparan rotor atau armatur pada alternator berputar. Disinilah energi listrik tercipta. Listrik dapat tercipta karena terdapat kumparan yang memotong garis gaya magnet. Akibatnya, elektron akan tercipta perpindahan elektron antara medan magnet dan kumparan. Perpindahan elektron ini akan menimbulkan beda potensial listrik dan akhirnya timbullah aliran listrik. Sekian, terima kasih telah menonton video belajar tentang sistem pengisian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.